Apakah kamu akan mengalahkan kotoran Yoshua? Lina ada di sini untuk membantumu bersyafaat, dan kamu telah meminta orang-orang untuk tidak bersyafaat untuk Yoshua. Anda benar-benar tanah longsor sialan. Belum lagi Martin, bahkan Maher Renza, Tuan Renza, merasa bahwa Tama sedikit kewalahan. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hati. Keluarga Nyonya Sucipto datang ke sini secara pribadi dan bersiap untuk menyikat wajahnya untuk bersyafaat untukmu. Mengapa kamu tidak bisa memberikan tanggapan positif? Bukan hanya kamu tidak bersyukur, tetapi kamu masih memegang rak di sini. Jika seseorang marah, saya menjabat tangan saya dan pergi. Tidak ada air mata di air mata saya. Andy hampir runtuh juga, dan berbisik kepada ayahnya Yuri Renza, "Ayah, Tama, orang ini benar-benar sialan." Front Kataklismik sangat dekat dengan kota, dan Lina ada di sini untuk membantu, jadi dia bisa mengatakan sesuatu. Tidak perlu, sudah cukup untuk berpura-pura memaksa, tetapi pada akhirnya dia masih bisa mengatakan sesuatu seperti ini. Di dunia ini, orang kedua di dunia ini tidak bisa memikirkan cara seperti itu. Berpura-pura menjadi pemaksa, itu adalah dewa sialan. Yuri Renza berkata dengan wajah hitam, "Astaga, bukankah hanya sial dan tidak tahu cara mempromosikannya?" Di belakang Yuri Renza, ada seorang pemuda yang baru berusia 14 atau 5 tahun. Dia adalah adik laki-laki Andy sendiri, bernama Fei Renza. Dia tertegun saat ini dan berkata, ini jelas apa yang dilakukan teman sekelas kita. Sering berkata, raja segala raja, bahkan jika kamu mati, kamu harus berpura-pura menjadi yang terakhir. Sungguh menakjubkan. Yuri Renza menamparnya langsung di dahi dan mengutuk, "Setiap hari, orang-orang pergi ke sekolah seperti anjing, dan mereka pergi ke Eton College terbaik. Apa yang kamu pelajari?" Fei Renza mencengkeram kepalanya, tidak berani menjawab. Pada saat ini, anggota keluarga Renza lainnya juga merasa bahwa Tama sedikit kurang ajar, dan bahkan takut Lina akan marah dan pergi. Tetapi ketika Lina mendengar ini, alih-alih marah, dia benar-benar merasa lega. Dia dan Ayu sama-sama tahu bahwa Tama sangat kuat, tetapi tak satu pun dari istri mereka tahu apakah Tama bisa mengalahkan Joseph dan Front Kataklismik. Tapi sekarang mereka melihat Tama begitu percaya diri. Mereka semua percaya bahwa ini bukan arogansi Tama, tetapi Tama memiliki kepercayaan penuh. Tama tidak dengan sengaja menolak kebaikan Lina, juga tidak dengan sengaja membuat Lina tidak nyaman. Dia mengatakan ini karena dia benar-benar takut Lina akan menoleh dan bersyafaat untuk Yoshua. Bagaimanapun, Yoshua adalah satu-satunya garis keturunan dari Kementerian Lama Sucipto. Alex Winarta dan istrinya sudah mati. Jika dia benar-benar ingin membunuh Yoshua di sini, siapa yang tahu jika Lina akan bersimpati padanya dan segera bersyafaat untuknya? Jika Anda benar-benar memohon, sifat masalah ini akan berubah sepenuhnya. Saya awalnya datang untuk membantu Tama, tetapi setelah saya datang, saya mulai membantu lawan Tama. Bukankah itu memalukan? Oleh karena itu, Tama merasa bahwa dia harus berbicara terlebih dahulu, selama dia tidak bersyafaat untuk siapapun untuk sementara waktu. Ketika Lina mendengar ini, dia segera mengerti bahwa Tama tidak menempatkan Yoshua di matanya sama sekali, tetapi dia ingin datang untuk bersyafaat untuknya, yang benar-benar memandang rendah dirinya. Jadi Lina buru-buru berkata, "Maaf, Tuan Renza, saya tidak memikirkannya dengan baik." Tama berkata dengan tergesa-gesa, "Bibi Lina, tidak ada lagi yang ingin saya katakan, saya hanya berharap Anda dapat segera menyediakannya." Lina Hadid menghitung dan mengangguk, "Oke, Tuan Renza, saya mengambilnya." Andre buru-buru melangkah maju dan berkata, "Lina, Tama masih muda dan kuat. Pada saat ini, dia tidak mau menundukkan kepalanya dan bersikap lembut. Katakan beberapa hal baik."
Kata-kata Andre dapat dianggap sebagai ekspresi aspirasi umum dari anggota keluarga Renza lainnya. Lina hanya tersenyum tipis ketika dia mendengarnya, dan berkata, "Saudaraku, Anda harus lebih percaya pada Tuan Renza. Karena dia telah mengatakannya, saya yakin dia benar-benar hebat." Andrew menghela nafas dengan muram, "Hei, dia tidak memiliki pemahaman tentang kuil Winarta. Jika tidak, akan sangat mustahil untuk mengatakan hal seperti itu." Tama tidak berbicara, tetapi menatap kaki gunung dengan saksama. Pada saat ini, kabut berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan di sekitar Gunung Der berangsur-angsur muncul. Saya harus mengatakan bahwa tempat ini memang harta Feng Shui yang langka. Melihat seluruh negeri, hampir jarang untuk mencapai situasi keseluruhan Feng Shui semacam ini. Ini adalah arai Feng Shui Sinlong yang dibangun oleh Tuan Carlen yang lama menghabiskan beberapa tahun energi, dan arai Feng Shui inilah yang memecahkan situasi Beting Long Kun untuk keluarga Renza. Sekarang, dia akan berada di sini, menginjakan kaki di ketinggian kehidupan baru berikutnya. Hancurkan kuil Winarta dan jadilah kepala keluarga Renza. Pada saat ini, 8 bus tiba-tiba melaju menuruni gunung. Ketika keluarga Techer melihat 8 mobil ini, mereka tiba-tiba menjadi gugup. Suara Martin sedikit gemetar, dan dia berseru, "Front Kataklismik ada di sini. Front Kataklismik ada di sini." Anggota keluarga Renza lainnya juga tampak terkejut. 8 mobil menunjukkan bahwa setidaknya 200 orang telah tiba. Ini bagaimana keluarga Renza bisa menanggung ini? Maher Renza tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan bertanya pada Tama pada saat ini, "Tama, apakah kamu benar-benar yakin bahwa ada begitu banyak orang di Front Kataklismik?" Tama tidak bisa menahan kerutan pada saat ini, dan berkata, "Jika kamu berasal dari Front Kataklismik, mengapa kamu tidak melihat peti mati orang tua Yoshua?" "Ini," Maher Renza berkata dengan canggung, "ini bukan waktunya untuk peduli dengan detail kecil ini." Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan detail kecil, ini sangat penting bagiku. Yoshua mengancam akan mengambil kuburan orang tuaku dan menggagalkan orang tuaku. Katakan saja ini padanya. Aku juga harus menjaganya. Rasakan apa artinya menggali kuburanmu sendiri." Maher Renza merasa malu mendengar apa yang dikatakan oleh Tama. Tama ingin menjatuhkan orang tua Yoshua. Ketika anggota keluarga Renza sangat tidak puas dengan sikap Tama, orang-orang di Puah mengirim pesan ke Leo melalui walkie-talkie. "Leo, itu bukan dari Front Kataklismik. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah teman Master Tama dan datang ke sini untuk membantu Master Tama. Mereka adalah keluarga Suteja di Jakarta dan keluarga Ito di Jepang." Tama tertegun sesaat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Suteja dan keluarga Ito juga akan bergegas. Lagi pula, identitas mereka tidak pernah dipublikasikan di depan orang-orang ini. Bagaimana mereka mendapatkan kabar seperti ini? Anehnya, Tama juga tahu bahwa karena mereka sudah tiba, ia tidak dapat menyembunyikan identitas anggota keluarga Renza mereka, jadi dia memberitahu Leo, "Leo, ini memang temanku, biarkan mereka naik gunung." Ketika keluarga Renza mendengar ini, mereka langsung meledak. Andre tidak bisa menahan melebarkan matanya. "Apa? Orang-orang di mobil besar di bawah ada di sini untuk membantu?" Yuri Renza juga bertanya-tanya, apa yang dilakukan keluarga Suteja dari Jakarta? Selain itu, kenapa ada juga keluarga Ito di Jepang? Apakah mereka keluarga Ito? Mereka sekarang adalah keluarga pertama di Jepang. Andy juga tercengang, dan berkata, "Kepala keluarga Ito saat ini, bukankah Ito Nanako yang dikenal sebagai Yamato Nadeshiko?" Martin berkata dengan penuh semangat saat ini, "Kakak, Nanako Ito itu diakui sebagai kecantikan nomor 1 di Asia oleh teman sekelas pria di kelas kita." Andy meliriknya dan berkata, "Tidak hanya di kelasmu, banyak orang, termasuk aku, berpikir begitu. Bisakah kamu menemukan wanita di Asia yang lebih cantik dari Nanako Ito?"
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.